pertarungan ini beda dengan pertarungan pilkada sebelumnya. Kenapa? Karena ada pilcaleg. Jadi beda kan. Kemarin itu tidak ada pilcaleg, setelah pilkada baru pilcaleg. Yang kita tidak tahu itu biasa kalau anak muda remnya. Kita membangun sampai susah remnya. Ya, kadang-kadang kita butuhkan orang tua yang lebih bijak, yang bilang oh jangan dulu itu, hati-hati, di situ ada jurang, nanti jatuh. Saya bangga kalau lihat orang Jeneponto yang bekerja keras, tapi ya itu kita punya cita-cita, mudah-mudahan dia bisa naikkan nanti tingkat taraf hidupnya. Karena orang Jerman belajar bahasa Indonesia karena dia kerja sama kita. Oh begitu. Iya, orang Cina belajar bahasa Indonesia, jangan kita bahasa Cina, biar dia belajar bahasa Indonesia. Terbentuk dengan sendirinya, passion, terus teman-teman lingkungan di keluarga itu memang di politik. Ya intinya memang kita dididik untuk bagaimana mengabdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi di podcast Portal Media. Hari ini tamu saya sebenarnya lama betul saya tidak ketemu. Terakhir saya ketemu, kalau seingat saya itu Lebaran tahun lalu kayaknya. Ada acara, beliau ada di situ, saya juga ada di situ. Tapi kayaknya Lebaran tahun lalu. Ada anggota Dewan 2 periode dari Kabupaten Jeneponto yang hari ini lagi panas-panasnya disebut sebagai bakal calon Bupati Jeneponto. Ya. Assalamualaikum Kakak Islam Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kakak doa itu mudah-mudahan Jeneponto kedepannya jadi kota maksudnya. Ya, seperti kota Makassar. Makassar, Parepare, Palopo. Ya. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Apa disibuk ini? Tidak mencalonkan diri kan terakhir kan? Terakhir Pileg terakhir tidak jalan. Tidak jalan. Ya, tidak jalan. Ya. Kenapa? Fokus. Karena banyak faktor, keluarga banyak yang masuk, terus restu dari orang tua juga katanya. Ya sudahlah, sudah berapa kali maju caleg jadi berapa kali maju, sudah berapa kali menang. Iya, maju caleg. Ya. Sudah 2 periode menang. Ya, makanya katanya ya sudahlah, kasih kesempatan yang lain. Mengalah ini ceritanya. Mengalah. Tidak fokus kah ke bupati? Fokus. Iya, jadi fokusnya di pilkada karena restu keluarga juga ke sana, bukan di caleg ya. Begitu. Bukan di caleg. Ya. Kenapa? Kan maksudku saya enak itu kursi dewan. Kakak Islam. Kenapa mau menyusahkan diri jadi bupati kah? Susah itu jadi bupati ya? Memang susah. Tapi selalu saya sampaikan kalau pengabdian itu tanpa batas. Allah. Masuk itu barang. Jadi kalau pengabdian di anggota DPRD itu ya cuman 10-20% lah, karena mewakili dapil. Iya, kita ini mau coba mewakili satu kabupaten. Itu yang saya mau tanya sebenarnya. Kan insya Allah punya niat nih, punya niat untuk jadi bupati. Pertanyaannya sebenarnya adalah apakah yang bisa kita lakukan kalau jadi bupati tidak bisa kita lakukan jadi anggota DPR? Kenapa harus jadi bupati sih? Ya benar, bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, kalau anggota DPRD itu kan dia jelas tugasnya, pengawasan, legislasi, membuat aturan di legislasi, budgeting, di postur anggaran, eksekusinya di pemerintah, eksekutif. Terus ada banyak teman-teman DPRD itu yang gregetan. Iya, gregetannya ya kita cuman eksekusinya dalam pokok-pokok pikiran dan aspirasi yang sangat terbatas. Padahal ada ide atau gagasan yang bisa disampaikan atau bisa dipraktekkan di pemerintah, bisa dieksekusi di pemerintah daerah. Contoh pelayanan digitalisasi, pendidikan, kesehatan yang kita punya konsep juga susah diimplementasikan karena kita bukan bagian tidak punya kewenangan itu. Tidak punya kewenangan itu. Yang bisa kita buat ya cuma peraturannya. Kita buat peraturannya ya belum tentu juga bisa dieksekusi. Gitu. Kakak Tabe, itu terakhir saya baca di portal media ada beritanya itu kalau saya tidak salah. Itu ada ribuan anak putus sekolah di Jeneponto. Iya, betul. Itu apa sih masalahnya itu? Jadi sebenarnya
kita di Kabupaten Jeneponto ini masalahnya bukan karena tidak adanya sekolah, banyak sekolah, muridnya kurang. Iya, benar. Oh, sekolahnya banyak. Sekolahnya banyak. Artinya selama ini kalau kita kemudian mengkritik pemerintah bahwa fasilitasmu enggak lengkap apa segala macam, salah itu. Kalau Jeneponto ya maksudku ya. Keliru itu. Ya, keliru karena sebenarnya dengan adanya intervensi pemerintah pusat untuk dana pendidikan 20%, itu sudah tercukupi untuk pelayanan semua, infrastrukturnya ya, sarana dan prasarana sudah cukup. Cuman lagi-lagi kepada mental masyarakat nih ceritanya nih. Mental masyarakat. Oke. Kita bicara dulu tentang, kan masyarakat di Jeneponto itu 60-70% petani. Oke. Petani itu dia konvensional melakukan sistem pertanian sama sistem 100 tahun yang lalu. Pokoknya 100 tahun yang lalu ini Tom Indah bikin sekarang. Iya, karena dia percaya dengan cara begini sudah dapat duit. Oke. Ya, sama dengan kalau kita hari ini tidak main podcast ini, tidak main handphone. Kenapa? Karena kita percaya dengan kirim surat sudah selesai. Nyampe juga itu surat. Iya. Padahal teknologi kan semakin maju. Oke. Petani sudah modern sebenarnya. Ada alat siram, pupuk ada yang sudah organik. Pupuk urea itu bikin ini unsur hara di tanah. Tapi mereka masih memikirkan kalau itu kebiasaan yang lama, yang susah sekali diubah untuk petani. Jadi anggap kalau nanti saya rubah, saya tidak dapat hasil yang seperti kemarin-kemarin. Bagaimana Mi? Mau gimana? Makanya di gerakannya kita itu harus ada revitalisasi pertanian. Kita diversifikasi tanam pangannya. Ini sebenarnya tanam jagung, padi berlaku kan di Jeneponto? Atau ada tanaman yang bisa lebih bermanfaat atau bisa lebih bagus nilai jualnya. Atau kalau jagung sudah benar kayak ini bedengannya, sudah benar kayak ini tanam pakai pupuknya, benar kayak ini. Dan sebagai anggota dewan tidak bisa ngapa-ngapain soal itu. Tapi kita cuma bisa kasih bibit. Kasih bibit petani. Kalau kita mau intervensi dia punya bedengan, bedengan itu kan tempat tanam. Iya, tempat tanam. Iya, tempat tanam. Kalau itu tempat tanam, kalau yang saya pelajari untuk sementara sampai hari ini, kan biar mataharinya kita harus pikir. Oh, dia matahari ke sini kita harus. Iya. Itu ada ilmunya itu. Ada ilmunya di penyuluh. Karena turun ke masyarakat, saya lihat bertanya-tanya, kenapa cuma kayak gini hasilnya? Kenapa tidak bisa lebih? Iya. Oh, ternyata pola bedengannya yang salah. Terus pemakaian pupuknya yang cuma ditebar, harusnya ditanam itu pupuk. Bukan dikasih begitu-begitu saja. Begitu saja. Begitu. Sirkulasi airnya harus benar, mengatasi hamanya harus benar. Itu ada semua ilmunya dan sekarang kan ada teknologinya. Nah, kalau kita tidak manfaatkan teknologi dengan baik, ya kita ketinggalan. Mi. Ya, makanya itu salah satu yang bikin gregetan juga. Potensi Jeneponto apa sih? Maksudku banyak. Besarkah itu potensi Jeneponto? Tabe-tabe ini, Kareng. Tabe-tabe ini. Setahu saya, Jeneponto itu termasuk berapa di bawah kabupaten terbawah itu. Iya untuk kemiskinan itu paling saya lupa dia peringkat keberapa, tapi dia termasuk ke bawah. Kalau artinya kalau besar potensinya, siapa tahu kita bisa tahu kasih tahu Kak, apa potensinya? Banyak. Kan Jeneponto ini ada daratan, ada lautan, ada gunung. Betul. Lengkap lah ya ceritanya. Lengkap. Terus lautan ini siapa yang punya lebih kaya lautan Indonesia? Kaya sekali kita punya laut, cuman belum terkelola dengan baik. Kita punya lahan pertanian, perkebunan juga banyak. Pohon lontar, pohon talak yang biasa anak-anak bilang balok. Itu kan hasilnya bisa jadi gula merah. Cuman belum diproduksi dengan baik. Terus rumput laut. Besar potensinya ya. Di daerah Rumbia ada bawang, ada sayur-sayuran. Di daerah Tamalatea ada jagung, sawah di Bontoramba. Besar di Paitan. Sebenarnya cukup besar, cuman memang kita masih pakai metode konvensional. Kita ambil contoh. Ada salah satu kecamatan
yang memakai pupuk 20 sak. 20 sak. Iya, ini masih konvensional, masih tabur gitu kan. Iya. Ada juga daerah yang pakai pupuk cuma 9 sak. Ini kan berpengaruh dengan hasilnya kemudian. Iya. Karena harga pupuk itu yang subsidi 115.000 sampai 120.000. Ya kan? Okay. Kalau non subsidi 400.000. Nah, 900.000 dengan 2 juta kan beda memang. Iya, untuk beda 1 hektar ini, iya, untuk 1 iya. hektar. Nah, penghasilannya saya pernah hitung HPP-nya cuman 3 sampai 5 juta kalau yang pakai 20 sak. Kalau yang pakai 9 sak 5 sampai 10 juta kan sudah beda memang. Beda memang, apalagi kalau dikelola dengan baik, mulai dari bedengannya, lihat posisinya semua. Bisa. Apa sih maksudku kalau memang persoalan potensinya besar, berarti memang masalahnya ada pada ketidakmauan masyarakat untuk berubah. SDM, ya. Jadi bukan masyarakat yang tidak mau berubah. Jadi memang sudah termanage kalau apa nama istilahnya kayak itu kalau orang lama terisolasi. Jadi memang lama terisolasi. Kabupaten Jeneponto ini ada daerah yang benar-benar dia tidak mau terima. Ya, ini caraku. Begitu. Iya. Jadi iya. Kalau sudah lihat orang berhasil baru dia melakukan. Oke. Yeah. Oke, jadi gitu. Memang dia batasi dirinya. Ya, bagaimana dia? Jadi, memang tunggu dulu. 10 tahun kita urus jadi anggota DPR ini ceritanya. 10 tahun ini. Susah urus masyarakat itu. Sebenarnya susah juga enggak. Susah juga tidak. Karena passion mungkin. Jadi enak sebenarnya kalau ditemukan dia punya klik karena kalau kita kerja beban mungkin susah. Tapi kalau ikhlas enggak ada yang susah. Ada toh itu masyarakat banyak maunya. Banyak maunya. Tapi kalau dia banyak maunya banyak tuh mauku. Jadi dia bilang Jami minta di sana karena kalau tambah banyak maunya Pak Dewa. Iya. Ini paling. Kita kenal sudah lama ini. Iya. Kakak toh Kareng. Kapan saya tuh terus terang tidak pernah waktu mendengar pertama Islam nih jadi anggota dewan. Saya tuh tidak pernah berpikir bahwa Islam ini mau berpolitik. Apa momennya? Kenapa tiba-tiba asa berpolitik? Jadi momennya itu sebenarnya dari Pak Cia toh. Iya. Almarhum. Jadi almarhum ini saya sebenarnya juga siapa mau di Jeneponto kan. Lahir besar Makassar. Lahir besar Makassar SD SMP SMA kuliah di Makassar. Cuman Bapak itu kasih syarat, boleh maju caleg asal Jeneponto. Awalnya itu maju caleg karena waktu SMA saya enggak tahu kenapa saya minatnya pelajarannya tata negara. SMA. Jadi ternyata waktu kuliah sama juga di hukum. Itu ngambilnya juga lebih fokusnya ke hukum tata negara. Nah, terus setelah itu maju caleg ada syaratnya Jeneponto. Saya baru sadar itu setelah terpilih. Ini maksudnya Bapak ini. Dia mau lihat sampainya dia meninggal kemarin almarhum itu. Saya baca buku-bukunya yang dia catat-catat sendiri. Ada. Iya, ternyata dia punya konsep pembangunan Jeneponto itu dibangun dari manusianya, SDM-nya. Dia catat-catat sendiri. Jadi Bapak tuh punya perhatian ya ke. Iya, jadi sebenarnya dia punya cita-cita mungkin. Karena waktu kalau bawa mobil ke Jeneponto, biasa bawa mobil, ada satu waktu dia sampaikan tetap mau ke Jeneponto. Terus karena Antokmu pernah jadi bupati, sekarang ini ommu, nanti kau cobalah next nanti. Nah itu pesan yang dan itu bertahun-tahun lalu itu dia sudah ngomong. Iya, bertahun-tahun lalu. Ternyata dia punya konsep. Nah ini konsep ini saya simpan ini. Ya mudah-mudahan ada rezeki saya pakai konsepnya juga dia. Spill dulu paling sedikit. Konsep apa itu? Mungkin apakah di Jeneponto? Jadi dia lebih kepada pembangunan SDM-nya, karakter manusianya. Karena kenapa kita harus mulai dari SDM? Kenapa tidak dari infrastruktur misalnya? Karena kalau SDM bagus, infrastruktur bagus juga.
Kita ambil contoh nih tadi itu petani. Iya. Kalau SDM-nya bagus, betul. tadi itu petani sudah terbuka pola pikirnya, terubah dia punya mindset bahwa sekarang kita harus lebih modern, bisa lebih bagus. Di Jeneponto itu semuanya rata-rata ya, 80% pekerja keras. Kita bisa lihat nih, orang Jeneponto tidak bisa berkebun karena musim kemarau mungkin. Iya. Musim kemarau dia pergi ke Makassar. Oh, ke Makassar. Jadi apa? Pegawai beca. Iya. Karena apa? Dia punya kemauan sangat bagus. Sebenarnya kita itu orang Jeneponto bekerja keras, tapi karena SDM, coba bayangkan dengan semangat yang begitu besar, dengan kemampuan SDM yang begitu bagus, jadi apa itu orang? Iya. Nah ini yang kita mau coba kembangkan. Nanti orang Jeneponto yang paling terpakai lah di Sulawesi Selatan. Insya Allah. Nah artinya menurut pengamatan dan menurut pengamatannya Bapak dari buku-buku itu ya ceritanya, orang Jeneponto itu pekerja keras, tinggal isi pengetahuannya yang sisa diarahkan. Iya, karena kalau untuk otot dia selesai milah. Kalau untuk otot dia selesai milah. Kalau orang Jeneponto itu tidak ada yang gengsian mau kerja di tukang batu. Betul. Nah itu berarti dia kalau punya kemampuan SDM yang bagus, ya boleh jadi dia lebih berkembang. Iya. Nah itu Bapak punya konsepnya sampai dia bikin. Oh ada ya catatannya ya. Catatan dan konsep apa yang harus dilakukan. Ya, jadi ternyata itu dari 2003 dia sudah catat-catat itu dia sudah catat. Dia punya konsep, ada skema yang harus dia punya cita-cita. Intinya dari itu semua buku, pekerja-pekerja yang ada di Jeneponto menjadi pekerja yang bersertifikasi. Kalau dia dikirim kemanapun itu terpakai dan gajinya lebih daripada yang ada, karena dia punya kemampuan tenaga dan kemampuan otak, bisa diadulah dengan tenaga-tenaga yang lain. Seperti Cina yang bawa ke sini. Iya, betul. Iya, Cina banyak ke sini. Itu karena semangat dan kemampuan SDM-nya. Iya. Ngomong-ngomong soal ini, kan ini pileg terakhir kan tidak jalan. Iya. Terus fokus ke bupati. Berarti Islam Iskandar ini percaya diri. Iya. Percaya diri masuk ini. Iya. Apa kamu modal tak? Sebenarnya modalnya niat yang baik saja lah. Oke, mantap. Ini Mas. Ini Pak Dewan ini pintar sekali menjawab. modal niat yang baik saja. Biasanya terjebak orang di situ. Beliau bisa lolos sini. Karena apa modalku sebenarnya tidak. Iya, itu sebenarnya. Iya. Kenapa percaya diri sekali jadi bupati sih? Karena ya saya percaya dengan ada konsep yang mau dibawa. Jadi tidak jadi bupati pun, jadi apapun itu, kalau ada orang yang mau memakai ini konsep, saya jadi ketua timnya. Begitu ya? Iya, karena hasil diskusi sama teman-teman dan lain-lain. Jangan sampai ini diskusi-diskusi obrolan warkop. Kita punya konsep, kalau ada yang mau pakai. Biar misalnya mundur. Kalau memang dia merasa lebih mampu dan lain-lain, yang penting pakai ini konsep, karena ada keyakinan kalau dipakai ini konsep yang ada Bapak titipkan, yang kami pelajari juga selama 10 tahun di Kabupaten Jeneponto, sebenarnya harus diapakan ini. Nah, kalau ada yang mau berani, ya silakan. Saya bahkan menawarkan diri, saya ketua timnya kalau konsep itu dipakai. Kalau konsep itu dipakai. Karena sebenarnya niat kita kan bagaimana Jeneponto ini terberdaya menjadi kabupaten, tadi kita bilang kabupaten termiskin, padahal sebenarnya dia punya potensi bisa besar, bisa masuk 5 besar lah di Sulawesi Selatan. Makassar juga bisa dilewati. Iya. Kalau dari Maros makanya. Kakak Islam, ngomong-ngomong soal mau jadi bupati ini ceritanya tuh. Kan setauku di Jeneponto ini jadi incaran banyak orang untuk jadi bupati di situ sebenarnya. Dan sampai hari ini kalau saya tidak salah
ada juga yang bilang dia mau maju jadi bupati. Om Takji juga kayaknya kalau tidak salah. Iya. Bagaimana di keluarga itu bagaimana? Jadi sama gini kalau di pengusaha. Oke. Iya, kalau di pengusaha kan kita biasa lihat bapaknya jadi pengusaha, anaknya jadi pengusaha, cucunya jadi pengusaha. Iya. Kenapa dia bisa lebih bagus dibanding pengusaha yang baru belajar? Oke. Karena di privilege mereka itu pengalamannya, experience-nya. Jadi yang pernah dia lakukan kakeknya 50 tahun tidak perlu dilakukan oleh anaknya selama 50 tahun itu, karena dia sudah dapat begini dulu waktunya. Ada pengalaman-pengalaman. Begitupun di politik menurut saya, mulai dari kakek, om, saya sekeluarga yang dari bapak ini obrolannya kan semuanya lebih kepada politik. Sampai obrolannya kita itu bagaimana formulasinya kalau kita mau kasih naikkan ini dia punya IPM, bagaimana pendapatannya ini. Dan ada ilmunya, ada formulasinya, ada konsepnya, ada. Jadi obrolan. Jadi obrolan. Kalau dikasih gitu nanti ini, kalau dikasih gitu nanti ini. Iya. Sudah ada pengalaman kemarin-kemarin yang dilihat. Ada pengalaman-pengalaman kemarin. Jadi obrolan sama saya punya bapak juga almarhum, kalau lagi makan itu kan obrolan bagaimana caranya pendidikan itu di Jeneponto bisa bagus. Kita lebih kepada obrolan bagaimana pembangunan lah, bagaimana membangun masyarakatnya, mulai pendidikan dan lain-lain gitu. Sorry, tadi saya sempat terskip persoalan ini tadi, bicara tentang potensi Jeneponto tadi itu. Saya sempat terskip. Sempat di luar tuh kita sudah ngobrol-ngobrol tadi waktu off cam tuh kita sempat ngobrol-ngobrol masalah pileg kemarin ini. Terus terang saja kalau Makassar sepengamatan saya ini, bahkan saya konfirmasi ke beberapa tamu saya, baik off cam maupun on cam, saya bilang ini paling brutal kayaknya pileg ini. Dan waktu ada salah satu tamu saya dari Unhas juga, dia bilang bisa jadi, memang tidak ada researchnya ceritanya, tapi bisa jadi ini adalah yang paling brutal. Pertanyaannya adalah ketika Islam Iskandar ini maju, melihat kemarin pileg begitu brutalnya ini, bicara tentang serangan Fajar, tidak takutkah ini kita Kareng ini akan jadi semacam cerminan di pilkada nanti, kebrutalannya maksudnya? Tidak, karena apa, Dik? Atau begini paling pertanyaanku, mahalkah itu politik? Mahal. Mahal itu politik. Jadi yang bikin murah itu politik. Adakah dia datang? Jadi salamannya sama orang ini. Salaman, pelayanan, kan terasa itu jadi anggota DPRD saja. Jangan nih masalah rumah tangga lagi datang biasa. Bertengkar sama istrinya. Bertengkar sama istrinya. Datang. Nah, itu kita ada ndak itu? Kalau itu mungkin bisa lebih murah, karena masyarakat juga tidak semua yang pragmatis. Apalagi di Jeneponto itu, saya tidak tahu kalau Makassar ya. Kalau di Jeneponto itu masih berpikir itu siapa dan dia ada waktu kita ini, masih begitulah. Kalau di Makassar mungkin saya tidak tahu. Ada caleg di Makassar anggota DPR yang terpilih kemarin yang tidak pakai uang. Ada yang ngaku. Ada yang ngaku. Kalau di Jeneponto ada beberapa teman-teman saya yang dari anggota DPR terpilih kembali itu uangnya budgetnya kecil. Cuman memang dia selalu ada lah. Ya, pelayanannya bagus lah ceritanya. Iya, pelayanannya bagus. Ini paling selama 10 tahun menjabat sebagai anggota DPR, pernah kecewa sama masyarakat? Bagus ini pertanyaan. Kecewa iya pasti. Iya manusia kan. Pasti kecewa ada sama masyarakat, dan masyarakat juga banyak yang kecewa sama saya, pasti banyak. Iya. Terus triknya supaya dua kali jadi anggota dewan, pasti sudah ada selaknya, itu udah ketahuan itu. Ya, triknya nanti kita. Nah maksud nanti saya. Kalau saya sampaikan di sini. Semua. Susah nanti saya maju calegnya kalau nanti dia bilang, begitu cara. Begitu balik caranya. Iya. Strateginya bahaya.
Wah, tidak mau dia buka resepnya. Iya. Dibuka ini nanti teman-teman yang di Jeneponto bilang itu bahaya. Tidak. Saya tertarik tadi sebenarnya karena Bapak tuh punya konsep sendiri dan kayaknya dia menyuruh anaknya jangkau kemana-mana. Iya. Ke daerahmu kok. Iya. Gitu. Jadi itu memang nilai yang ditanamkan dari Bapak sama Bapak. Sepertinya karena waktu caleg juga kan saya 2 kali itu minta di Makassar. Dia bilang siapa temanku di sana. Iya, itu juga sebenarnya agak menarik itu. Karena lahir besar di Makassar, berani-beraninya ke Jeneponto. Iya, cuman kan Bapak bilang Bapak waktu itu bilang marhum, saya ini sudah tidak dikenal sama orang di Jeneponto. Masa anakku juga tidak dikenal. Nah, kita orang jadi jiwa ke Jenepontoannya ini ini memang keras. Ya, keras. Ya, awalnya juga saya ke sana kan setengah-setengah, apa ini? Iya. Tidak tahu Medan apa segala macam. Nah, sekarang alhamdulillah kalau dikasih pilih juga mau maju Makassar Jeneponto, saya lebih pilih Jeneponto lah. Karena memang Jeneponto ada nilai lebih lah dia. Mungkin Bapak pernah sekolah di sana, akhirnya dia punya cita-cita yang bagus untuk Jeneponto. Rasanya terhadap Jeneponto itu kuat sekali ya. Sorry, saya mau ngomong juga soal kepercayaan diri. Sudah berapa Mika partai yang kita datangi nih? Jadi sudah buka kan? PKB sudah buka kan? Iya, mendaftar semua, formulir semua. Iya, mendaftar semua. Surat tugas kan dari Golkar sudah ada. Iya, surat tugas dari Golkar, tapi kan Golkar ini punya tahapan. Oke. Sorry, berapa kursi Golkar sana? 6 kursi. 6 kursi. Mencalonkan diri kan 7. 8. Sedikit mami tuh. Iya, tambah 2. Ya. Tapi kan ada koalisi nantinya. Iya, targetnya siapa sih yang rasa-rasanya akan mengusung Islam Iskandar nih? Partainya apa ini? Nanti kita lihat. Kita daftar semua, tapi nanti kita lihat. Masih dinamis sekali lah. Ini pertarungan ini beda dengan pertarungan pilkada sebelumnya. Kenapa? Karena ada pilcaleg. Jadi beda kan. Kemarin itu tidak ada pilcaleg, setelah pilkada baru pilcaleg. Oke. Kalau ini sekarang calegnya dulu dipilih, baru pilkada. Ada perubahan yang sangat signifikan untuk di masyarakat. Dia enggak mikir lagi bagaimana pilkada seperti dulu. Oke. Iya, dia bilang nanti pendaftaran baru dilihat siapa yang ini. Oh begitu. Iya. Ya. Oh. Jadi ini proses berjalan terus ini. Tetap insya Allah semua daftar nih ceritanya nih. Ini pertanyaannya paling. Kalau seorang Islam Iskandar bercita-cita jadi bupati, pasti dia punya nilai tersendiri siapa wakilnya. Ini tidak usah sebut nama, minimal let's say di-spill ini kawan-kawan portal media ini di-spill seorang Islam Iskandar itu memimpikan wakil bupati yang maju sebagai calon pasangannya itu bagaimana? Yang sama-sama muda lah. Sama-sama muda. Iya, karena kan Jeneponto ini butuh percepatan. Oke. Memang tidak cepat sekarang. Pertanyaannya menjebak. Cepat. Cuman kan beda itu mobil Fortuner sama mobil Ferrari kan. Oke. Iya, atau mobil tahun 2003 sama tahun 2023 kan beda. Iya, sama-sama Ji, let's say Avanza misalnya. Iya, sama-sama Avanza. Cuman tahunnya beda. Mana lebih enak kita rasa? Iya, yang baru lah. Yang baru. Nah, begitu juga. Yang muda. Yang segar-segar lah. Iya. Jadi kita suka yang segar-segar. Jeruk saya suka. Jeruk saya suka. Bisa saya tanya juga. Kita suka yang muda-muda. Seumur. Yang seumur kan. Yang seumur. Kita tahu Ji ini. Saya kira kita suka yang muda-muda. Aku terjebak. Nah, maksudku saya tidakkah pengalaman penting juga sebagai pasangan? Kan maksudku kita Islam Iskandar cenderung muda untuk maju sebagai cenderung muda itu. Tidakkah pengalaman penting itu? Pengalaman penting. Jadi cukup ada yang menjadi penasehat kan. Kalau kami di keluarga kan ada om kemarin jadi bupati yang nanti mungkin bisa jadi penasehat. Kalau yang lain-lain bisa anggaplah wakilnya muda juga, kan ada juga orang-orang tuanya yang menjadi penasehat. Yang kita tidak tahu itu biasa kalau anak muda remnya. Kita membangun susah remnya. Ya,
Kadang-kadang kita butuhkan orang tua yang lebih bijak, yang bilang oh jangan dulu itu, hati-hati, di situ ada jurang, nanti jatuh. Nah, belok kanan kok hati-hati, ada tembok. Nah, itu kita butuhkan. Tapi selama on the track, gas saja. Gas aja. Gas saja. Anak muda. Yang kita mau kejarkan menjadi juara di Sulsel. Iya. Jadi penting Jeneponto itu juara di Sulsel. Juara di Sulsel. Penting. Oke, ini pertanyaannya. Tadi saya sempat tanya itu 10 tahun pernah enggak kecewa sama masyarakat? Pertanyaannya kemudian saya balik. Di momen apa seorang Islam Iskandar ini merasa bangga sekali jadi anak Jeneponto? Apa momennya? Di momen saya kemana-mana bangga jadi orang Jeneponto. Iya, mana-mana. Tapi kan latar belakangnya lahir besar Makassar dan segala macam. Ke Jeneponto pun didorong sama orang tua kan? Betul. Ke Makassar bangga jadi orang Jeneponto kalau duduk-duduk di deker di depan kompleks. Masih kah? Anggota dewan masih duduk? Masih lah. Teman-temanku semua di situ jadi pabento. Orang Jeneponto. Itu enak. Kita kemana-mana sebenarnya banyak orang Jeneponto. Saya bangga kalau lihat orang Jeneponto yang bekerja keras. Tapi ya itu kita punya cita-cita. Mudah-mudahan dia bisa naikkan nanti tingkat taraf hidupnya lah. Karena Pak Bentor ini boleh kita tanya di Jeneponto 80% mungkin orang Jeneponto. Di Makassar. Pak Bentor Pak Bentor. Orang Jeneponto. Dan menurut mereka harus kembali ke Jeneponto. Nggak apa-apa dia di Makassar, tapi setidaknya dia lebih lah dari sekarang. Lebih. Iya. Lebih. Pokoknya lebih dari Pak Bentor maksudnya. Iya. Saya terinspirasi dari kakek Pongaji Latunrung. Iya. Jadi ini kakek dari ibu. Iya, dari ibu. Iya, Latunrung. Oke. Pongaji itu pernah sampaikan tidak usah kau keluar negeri sekolah. Yang harus kau cita-citakan itu ya mohon maaf ini ya bukan untuk ini cuman cita-citanya yang menjadi tukang kebun itu bukan lagi orang Indonesia tapi orang Cina semuanya. Yang menjadi sopir itu orang Italia. Iya. Jadi sekretaris orang Jerman. Cita-citanya harus begitu. Iya, karena jiwa nasionalismenya Pongaji ini kan tinggi sekali dia menurut saya karena sampai punya cita-cita nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah belajar bahasa Inggris, nggak usah. Begitu ajarannya beliau. Karena orang Jerman belajar bahasa Indonesia karena dia kerja sama kita. Begitu. Iya, orang Cina belajar bahasa Indonesia, jangan kita bahasa Cina. Biar dia belajar bahasa Indonesia. Karena kita gaji. Tinggi ya, artinya Puang Latunrung ini sudah punya visi tentang itu. Iya, jiwa nasionalismenya tinggi. Terus siapa? Kalau saya percaya kalau dia punya kemampuan yang lebih dari kemarin kan kita lihatin Pongaji. Umur 28 tahun dia jadi owner bank kan kemarin. Iya. Sekarang saya umur 37, 38 ini sekarang mana punya bank? Nggak ada dia. Iya anggota DPR di Jeneponto. Anggota DPR. Owner bank lebih bagus. Enggak, saya perhatikan tadi jawaban-jawaban itu. Kita begitu mengingat orang tua bilang apa? Tadi bicara tentang bapak, ada om yang bisa jadi penasehat. Iya. Sekarang kakek dari pihak ibu sempat kita ngomongkan. Iya. Kita ingat-ingat itu orang kan itu menjadi rambu-rambu. Okay. Menjadi kayak tadi jangan masuk jurang. Iya. Karena mobil bisa Ferrari tapi rambunya harus diikuti. Harus diikuti. Karena kan jatuh di jurang supaya selamat. Iya. Supaya selamat sampai tujuan. Ya mudah-mudahan selamat terus lah. Amin. Gitu, ya. Penting sekali orang tua buat kita ini. Penting. Apalah kita ini kalau bukan orang tua. Begitu ya. Iya. Sama kita misalnya. Beda 2 tahun Jiki kayaknya. Seumur dia sama kakak. Terakhir ini. Siap. Karena di kode makanya tadi di kode. Siap. Tadi masuk nih. Memungkinkan enggak? Membuka kemungkinan enggak Islam Iskandar itu jadi wakil saja, tidak jadi bupati? Boleh jadi. Mau Ji? Iya, enggak Pak. Kan tadi judulnya ini kita pengabdian. Oke. Ini bicara pengabdian ini. Iya. Saya tadi bilang terakhir. Islam Iskandar ini punya utang apa sih sampai harus mengabdi ke masyarakat? Kenapa Islam Iskandar harus mengabdi?
Emangnya Islam Iskandar punya utang kah? Punya utang sama masyarakat? Bukan. Jadi pengabdian itu yang saya maksud. Kita ini sudah sampai hari ini, saya sampai hari ini berada di sini diberikan ilmu sama Allah, diberikan tenaga, diberikan apa segala macamnya. Mau podcast bisa, mau apa segala macam bisa. Tapi apa yang kita sudah berikan ke masyarakat kan tidak ada. Harus balance. 10 tahun itu tidak cukup. Tidak cukup. Jadi pengabdian itu saya bilang tadi tanpa batas. Jadi memang mungkin ya passionnya di situ, terus ditambah lagi Kakak Sal juga pasti tidak nyangka kenapa ini Islam begini sekali sekarang. Iya. Ya dulu tidak begini. Ya tahulah kita ya. Kerjanya dulu. Tahulah kita ya. Iya. Cuman mungkin terbentuk dengan sendirinya passion, terus teman-teman lingkungan di keluarga itu memang di politik. Ya intinya memang kita dididik untuk bagaimana mengabdi mungkin. Iya. Oke. Gitu. Memang itu darah. Pengabdian itu darah. Darah mungkin. Kakak, terima kasih. Tadi sudah dikode gitu. Terima kasih Om Sal. Terima kasih. Bagus sekali ini podcast. Jadi Portal Media mudah-mudahan semoga kabupaten lain juga mau dipanggil. Masuk. Amin. Selayar yang jauh-jauh di sana datang. Datang. Ibu Iya. Indah sudah datang tuh. Ibu Indah lu sudah datang tuh. Iya. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak Islam. Semuanya. Insyaallah. Jangan Ki malas-malas lagi kalau saya undang Ki. Siapa tahu jadi bupati malas Ki. Ini tidak lah. Tapi bisakah tambahan apa saja? Ada sini ada kopi. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah mampir di podcastnya Portal Media. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.